Ayo ambil cantik, ambil uangku. Terima kasih buat sawerannya ya Bang Roni. Makin sayang nih. Buat salah apa sih yang enggak? Saya masih banyak uang ini. Gak tahu malu ya, Pak Roni itu kan udah punya istri, tapi dia masih aja genit-genit si Lala. Ya udahlah, biarin aja. Itu palingan cuma hiburan aja. Kita nggak usah ikut campur. Toh dia juga pasti tahu kalau itu cuma hiburan. Mas Roni, mau kemana malam-malam gini? Jangan kebiasaan keluar malam-malam begini, Mas. Besok kan kamu kerja, takutnya nanti jadi kurang istirahat. Keluar sebentar, ada urusan sama teman-teman. Gak akan lama kok. Udah ya, kamu gak usah bawel. Urusan apa? Kenapa tiap malam pergi terus? Kamu itu selalu ngomong ada urusan, tapi urusan apa? Ya ampun Nisa, aku cuma cari hiburan. Gak salah kan? Aku bosen di rumah terus. Hiburan apa, Mas? Ini udah malam. Kamu mending istirahat. Kalau bosen kan ada HP. Kamu bisa main HP. Mana bisa main HP doang? Aku butuh hiburan yang lain. Aku gak mau kalau cuma main HP. Emangnya kamu mau kalau aku nanti tiba-tiba main judi online? Kok jadinya kesana sih? Aku bilang begitu karena aku khawatir sama kamu, Mas. Dari pagi sampai sore kamu kerja. Jarang loh kamu libur. Pasti capek. Makanya kalau ada di rumah itu kamu istirahat. Aku juga pengen banyak ngobrol sama kamu. Kita jarang ngobrol loh. Kalau aku keluar, itu tandanya aku gak capek. Kamu gak usah ngatur-ngatur aku deh. Males aku sama cewek tukang ngatur kayak kamu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Mas? Aku kan kayak gini karena aku khawatir sama kamu. Aku gak mau kamu kecapean. Aku juga pengen kita kayak dulu. Aku mau kamu yang dulu, Mas. Kita dulu sering ngobrol banyak, tapi sekarang kamu sering banget ngehindar dari aku. Apa salah aku, Mas? Ayo ambil cantik, ambil uangku. Terima kasih buat sawerannya ya Bang Roni. Makin sayang nih. Buat salah apa sih yang enggak? Saya masih banyak uang ini. Gak tahu malu ya, Pak Roni itu kan udah punya istri, tapi dia masih aja genit-genit si Lala. Ya udahlah, biarin aja. Itu palingan cuma hiburan aja. Kita nggak usah ikut campur. Toh dia juga pasti tahu kalau itu cuma hiburan. Tapi kamu lihat gak sih, Pak Roni selalu sama Lala. Kalau penyanyi lain yang manggung dia mana mau. Bahkan nih ya, kalau di belakang panggung pasti suka nyamperin si Lala. Ya tapi itu bukan urusan kita, biarin aja. Saya cuma kasihan sama istrinya, pasti sedih banget kalau lihat suaminya sendiri godain biduan. Ini bukan masalah profesi ya, cuma apa Pak Roni gak mikirin istrinya. Kalau dia mikirin istrinya, gak mungkin dia sekarang ada di atas panggung sambil godain si Lala. Sudah cukup Pak Roni, ini sudah larut malam. Tadi istri kamu nanyain, kayaknya dia khawatir banget sama kamu. Saya masih ada urusan di sini. Kamu kalau mau pulang duluan aja. Yang gitu Pak, kasihan istri kamu. Pak Roni pasti mau nyamperin si Lala lagi ya. Ingat istri Pak, mungkin Lala memang lebih cantik, tapi Pak Roni gak boleh lupa sama Bu Nisa. Oh kamu tuh apa sih? Ini kan hidup saya. Kamu gak usah ikut campur. Mau saya deketin siapapun juga itu gak ada hubungannya sama kamu. Iya saya tahu kalau itu memang bukan hak saya. Saya hanya mengingatkan ada istri yang menunggu kamu di rumah. Jadi sebaiknya Pak Roni pulang. Terserah saya dong mau pulang kapan. Jangan ikut campur. Bang Roni, saya mau pulang nih. Saya duluan ya. Tunggu, saya antar ya. Ini sudah malam, takutnya kamu kenapa-napa. Jangan Bang, saya takut merepotkan. Mending Bang Roni pulang aja. Saya nggak apa-apa kok pulang sendiri. Gak repot kok, sekarang kita pergi aja yuk. Ya ampun Pak Roni, bukannya langsung pulang malah nganterin si Lala dulu. Padahal kan istrinya nunggu di rumah. Apa dia gak kasihan sama istrinya? Lagian si Lala pakai mau aja sih. Udah tahu Pak Roni punya istri, masih aja dideketin. Bu Nisa, suami kamu sering banget kelihatan dangdutan. Duitnya banyak ya? Masa sih Bu? Saya nggak tahu apa-apa. Saya bahkan nggak tahu kalau suami saya pergi ke dangdutan. Bu Silpi kata siapa? Mungkin Ibu salah lihat. Saya lihat sendiri Bu, dia nyawer Lala gede-gedean. Masa kamu nggak tahu sih setiap kali ada dangdutan, suami kamu itu selalu datang. Dia bahkan selalu nyawer si Lala. Saya sih nggak tahu ya dia habis berapa duit, cuman kayaknya sih banyak. Tapi ya Bu, yang saya lihat Pak Roni itu sering nyawer si Lala doang. Kalau biduan lain justru nggak pernah. Bu Silpi nggak bohong kan? Saya nggak mungkin bohong Bu. Buat apa saya bohong? Nggak ada gunanya juga. Tapi Bu Nisa, saya minta maaf ya. Saya nggak bermaksud apapun. Saya cuma ngomong apa yang saya lihat. Iya Bu Silpi, saya paham kok. Makasih ya udah kasih tahu saya. Bu Nisa, saya bener-bener minta maaf. Duh, saya jadi gak enak nih. Tapi Bu Nisa jangan berantem ya sama Pak Roni. Bicarain baik-baik. Siapa tahu aja cuman salah paham. Kan bisa aja saya salah lihat. Iya Bu, semoga aja Ibu salah lihat ya. Jadi itu alasan kamu selalu keluar malam, Mas. Hiburan yang seperti itu yang kamu maksud. Ya udah Bu Silpi, saya duluan ya. Saya masih harus beresin rumah. Makasih ya udah ngajak saya ngobrol. Saya duluan. Hati-hati Bu Nisa. Duh, dasar aku bisa-bisanya aku ngomong kayak gitu. Bu Nisa pasti kepikiran banget. Siang Bu Silpi. Kenapa Bu? Aduh Mbak
kok. Saya merasa bersalah banget sama Bu Nisa. Tadi saya bilang kalau saya lihat suaminya lagi nyawar si Lala. Itu loh biduan yang sering nyanyi dangdut. Bu Nisa pasti lagi kepikiran banget sama suaminya. Saya takut mereka berantem. Aduh, Bu Silvi ini kebiasaan banget kalau punya mulut tuh suka nggak direm. Ya maaf, saya kadang suka kebablasan. Pagi kalau ngomongin apa yang saya lihat suka nggak direm. Duh, saya harus gimana ya? Semoga aja mereka nggak berantem deh. Kasihan Bu Nisa, saya aja yang lihat suaminya kayak gitu. Saya tahan-tahan biar gak cerita. Bu Silvi malah cerita semuanya. Ya maaf, mulut saya kadang emang susah buat diajak kompromi. Kamu kemana sih mas? Pulang kerja bukannya langsung ke ruang makan, gak tahu kemana. Aku khawatir. Kamu dari mana aja mas? Kenapa jam segini baru pulang? Kamu habis dari dangdutan lagi? Biasa aja dong Nis, jangan posesif. Aku itu habis cari hiburan, sumpek di rumah terus. Di kantor juga lagi ada banyak masalah. Emangnya kamu mau aku lampiasin sama masalah kantor ke kamu? Bukan gitu mas, aku cuma khawatir sama kamu. Mas, kenapa kamu gak bilang kalau selama ini kamu ke tempat dangdutan? Kamu ngapain di sana? Ya aku cari hiburan lah, kan tadi udah bilang. Udah aku ngantuk mau tidur. Tunggu mas, aku butuh uang buat belanja Roni. Aku belum sempat ngomong sama kamu. Aku lagi gak ada uang, nanti aja. Lagian sekarang juga udah malam. Kamu makanya jangan boros-boros dong. Masa uangnya udah habis aja? Belanja apa kamu sampai cepat habis kayak gitu? Aku kan belanja kebutuhan kita, belanja buat makan kamu. Lagi pula ini udah telat 2 minggu. Kamu gak ngasih aku uang bulanan. Uangnya kamu kemanain emangnya? Kamu malah hambur-hamburin buat biduan. Ya terserah aku, uang aku juga yang kerja. Jadi aku berhak pakai apapun. Bukannya kayak kamu yang taunya cuma minta. Coba kamu yang kerja sana, biar tahu kalau nyari uang itu susah. Dari awal kita nikah, kamu yang gak bolehin aku kerja. Kamu bilang biar kamu yang cari uang dan aku yang urus rumah. Tapi kenapa sekarang kamu malah ngomong gitu mas? Kamu udah bukan Mas Roni yang aku kenal. Ya itu kan dulu, sekarang mah beda. Kamu juga harus ngerti, aku juga punya rasa capek kerja terus. Giliran mau hiburan, kamu larang-larang. Aku gak pernah larang kamu buat cari hiburan, tapi gak dengan kamu hambur-hamburkan cuma buat biduan. Sedangkan aku di sini gak pegang uang sepeser pun. Kamu sadar gak kalau kamu itu menelantarkan aku? Gak usah lebay, kamu bisa tidur nyenyak di rumah ini juga harusnya kamu bersyukur. Bagian mana yang aku nelantarin kamu? Aku nggak tahu apa yang ada di otak kamu, Mas. Kamu udah bener-bener berubah. Baper banget jadi orang. Dia kira aku ini Power Ranger, bisa berubah. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Siang, Mbak. Saya mau cari kalung yang paling bagus dan mahal ya, Mbak. Baik, Pak. Bapak bisa lihat di etalase. Ada berbagai macam kalung. Kalau Bapak mau, saya bisa sarankan yang ini. Itu kalung terbaik kita. Wah, boleh tuh yang itu aja, Mbak. Kalung ini harganya 300.000 Pak. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa di toko kami ini imitasi, jadi tidak bisa dijual kembali. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya ambil ya yang itu ya. Mau imitasi atau asli yang penting bagus dan bisa saya kasih buat orang yang saya suka. Yang penting dia senang. Wah, beruntung sekali yang dapat hadiah ini Pak. Sebentar ya Pak, akan saya siapkan. Namanya juga sayang, apapun pasti akan saya lakukan Mbak. Tolong bungkus yang rapi ya Mbak. Lala pasti suka sama kalungnya. Ini kalungnya Pak. Ini uangnya ya Mbak. Makasih ya Mbak. Struk apa ini? Hah? Perhiasan? Buat apa? Jadi ini alasan kamu gak kasih uang belanja? Kamu belikan perhiasan untuk siapa, Mas? Apa itu untuk Lala? Tega kamu, Mas. Kamu biarkan aku menderita seperti ini. Sedangkan ada perempuan lain yang kamu bikin bahagia. Aku bahkan gak pernah kamu belikan perhiasan apapun. Nisa, mana jaket aku? Mau aku pakai? Ada di mesin cuci, Mas. Soalnya kotor, makanya aku cuci. Tadinya mau aku pakai, tapi ya udah aku pakai yang lain aja deh. Kamu tuh kalau mau cuci jaket aku bilang dulu. Kalau aku mau pakai kan biar gak nyari. Ya maaf Mas. Mas, kamu mau kemana? Makan malam di rumah kan? Aku masakin makanan kesukaan kamu loh. Aku mau ke rumah temen dulu. Kebetulan dia baru aja pulang dari luar kota. Udah lama kita nggak ketemu. Aku juga paling makan di sana. Kamu makan sendiri aja dulu ya. Mas. Aduh, udah deh, gak usah banyak tanya. Kamu itu bawel banget sih. Cuci aja tuh baju yang benar. Mau aku kemanapun kamu gak usah ganggu. Kamu bahkan gak lihat aku lagi sedih, Mas. Aku harus ngikutin Mas Roni. Aku yakin kalau dia bukan ke rumah temennya. Kamu mau apa Bang? Aku bentar lagi mau nyanyi nih. Aku mau kasih kamu sesuatu. Nih buat kamu. Aku sengaja beli ini buat kamu. Aku pikir kamu akan cocok kalau pakai kalung ini. Beneran Bang Roni? Wah, ini bagus banget. Makasih banyak ya. Aku suka banget. Syukurlah kalau kamu suka. Aku pikir kamu gak akan suka. Kalau kamu suka itu berarti aku gak sia-sia ya beli kalung ini buat kamu. Gak mungkin lah kalau aku gak suka. Roni, oh jadi ini kelakuan kamu. Kamu beliin dia kalung. Maksudnya apa ini? Maaf Mbak, siapa ya? Kok tiba-tiba marah gini? Jangan bikin keributan Mbak.
Saya istrinya Roni. Asal kamu tahu ya, gara-gara kamu, Roni jadi menelantarkan saya. Kamu udah punya istri, Bang. Kamu bilang kamu masih bujang. Kenapa kamu bohongin aku? Lala, aku bisa jelasin. Seharusnya kamu jelasin ke aku. Kenapa kamu malah mau jelasin ke pelakor ini? Jaga mulut kamu ya, Nisa. Lala bukan pelakor. Kamu bentak aku, Mas. Aku ini istri kamu. Dan kamu tega bentak istri kamu sendiri di depan banyak orang hanya demi jalang ini. Saya bukan jalang, Mbak. Suami kamu yang godain saya. Saya juga nggak tahu kalau dia udah punya istri. Kalau saya tahu dari awal, saya juga akan menjauh. Tunggu Lala, kamu lihat apa yang kamu lakukan kan? Lala jadi salah paham. Bisa-bisanya kamu masih nyalahin aku. Laki-laki gak tahu diri. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu udah bener-bener nyakitin aku. Nisa, kamu... Aku mau kita cerai. Sekarang kamu bebas mau ngapain aja, Mas. Kamu mau nikahin si pelakor itu juga, silahkan. Lala itu bukan pelakor, Nisa. Belain aja terus, Mas. Aku gak peduli. Muak aku sama kamu. Waduh, ternyata Paroni itu buaya buntung juga ya. Lebih pantas sih jadi kadal sih, Pak. Sosokan godain cewek tapi menelantarkan istrinya. Gak habis pikir saya. Mau tebak endingnya gak, Pak? Nggak ah, takut gak sesuai ekspektasi. Mending kita lihat aja alurnya gimana. Halo, tolong dengerin aku lah. Aku mau jelasin semuanya, tapi tolong buka pintunya. Aku mau jelasin sama kamu. Aku sebenarnya... Bang, aku nggak mau terlibat urusan rumah tangga orang. Sekarang orang-orang menganggap aku perusak hubungan orang lain. Tapi aku nggak tahu apa-apa. Mau ditaruh di mana muka aku, Bang? Aku kan minta Nisa buat nyelesain semuanya. Aku minta Nisa juga buat minta maaf sama kamu. Kamu serius mau ngomong kayak gini, Bang? Kamu ada di sini aja tuh udah salah. Kamu seharusnya pulang ke istri kamu, bukan malah di sini. Aku dan istri kamu, kita sama-sama perempuan. Aku bisa paham sama apa yang dia rasakan. Tapi kamu nggak salah. Iya, aku emang gak salah. Pas aku belum tahu kalau kamu itu udah punya istri. Tapi sekarang aku jadi salah karena sudah tahu kebenarannya. Dan aku sangat bersalah kalau aku masih ketemu sama kamu. Sekarang kamu pulang. Aku gak butuh laki-laki pengecut yang tega ninggalin istrinya. Apa benar yang Lala katakan? Aku pengecut, aku udah ninggalin Nisa begitu aja. Saya mau menjual kalung ini, Mbak. Masih ada suratnya kok. Mohon maaf, Pak. Kami tidak bisa menerimanya kembali. Perhiasan yang kemarin itu cuma replika murah. Gak ada nilainya. Apa? Jadi aku ditipu? Bukannya ditipu, Pak. Tapi sejak awal kami memang menjual perhiasan imitasi. Tapi kami tidak akan ada pengembalian. Jadi Bapak tidak bisa menjual ulang kalung ini. Kenapa tidak bilang sejak awal, Mbak? Kalau tahu nggak bisa dijual lagi, saya nggak akan mau beli di sini. Sejak awal sudah saya katakan, Pak, bahwa perhiasan di toko kami adalah imitasi. Di depan toko juga sudah ada bacaannya. Jika Bapak tidak membaca, silakan keluar dan baca ulang. Ah, sial, aku jadi kehilangan uangku. Selalu aja dapat orang yang kayak gitu. Gini nih kalau jadi orang minim literasi. Padahal di depan udah terpampang jelas kalau ini toko perhiasan imitasi dan gak bisa dijual ulang. Malah datang lagi. Harus pakai tulisan kayak gimana lagi? Apa perlu pakai bahasa Sanskerta? Aku bodoh, aku benar-benar bodoh. Aku kehilangan segalanya. Waduh, pakai kena sarang lebah segala lagi. Ah, tolong sakit, badan saya sakit. Ya ampun, kamu kenapa, Nak? Saya terkena sengatan lebah, kek. Sakit sekali. Ini pasti karena kecerobohan kamu. Lain kali jangan ceroboh. Saya kehilangan semuanya, kek. Semuanya sudah hilang. Lah, malah nangis nih anak. Jangan nangis. Kamu udah tua. Malu dilihat orang. Cuma disengat lebah doang kok. Paling kayak ditusuk 1000 jarum. Bukan karena lebah, kek. Saya juga kehilangan istri saya. Saya mengecewakan dia. Ini salah saya, kek. Saya nyakitin dia. Dia nangis karena saya. Jangan nangis. Mending kamu pulang dan minta maaf sama istri kamu. Daripada nanti di sini itu gak akan bikin istri kamu maafin kamu. Kalau istri saya gak maafin saya gimana, kek? Ya itu sih derita loh. Hahaha. Kok malah nangis lebih kenceng sih? Udah malu, woi. Udah tua juga, malu sama orang-orang lain. Saya nyesel banget, kek. Saya takut dicerain sama dia. Ya makanya balik, Bambang. Sono balik minta maaf. Jangan nangis di sini. Lo bikin emosi ya. Nis, aku minta maaf. Maaf udah bikin kamu menderita selama ini. Aku menyesal, Nis. Kamu sadar sekarang berapa uang yang sudah kamu buang? Banyak, dan aku kehilangan lebih dari uang. Aku kehilangan kamu, kehilangan keluarga kita. Kamu mau berubah? Aku janji akan berubah. Tapi tolong maafin aku, Nis. Tolong jangan tinggalin aku. Aku akan berubah jadi suami yang lebih baik. Kalau kamu mau berubah, kamu harus tanda tangan ini. Aku mau kita tetap pisah. Nis, kamu gak serius kan? Aku udah minta maaf sama kamu. Tapi kenapa kamu gak mau maafin aku? Aku janji, Nis, aku gak akan
mengulanginya lagi. Aku udah maafin kamu, Mas. Tapi maaf, aku nggak bisa sama kamu. Aku yakin kamu bisa berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Tapi bukan sama aku. Tapi aku maunya sama kamu, Nis. Aku mau berubah sama kamu. Tapi hati aku udah sakit, Mas. Sulit bagi aku buat lupa sama apa yang udah kamu lakuin. Jadi, ayo kita pisah baik-baik. Kak, aku gak mau, Nis. Tolong jangan pergi. Aku gak bisa tanpa kamu. Bisa, kamu bisa, Mas. Kamu bisa tanpa aku. Selama ini juga kamu gak pernah anggap aku ada kan? Kamu selalu keluar. Jadi aku rasa kamu udah terbiasa tanpa aku. Kamu gak usah khawatir. Aku yang akan pergi dari rumah ini. Maafin aku, Nisa. Pak Roni, kok tumben kesini? Saya mau berubah. Selama ini saya bodoh, udah nyanyain keluarga saya, dan sekarang saya kehilangan semuanya. Mungkin dengan saya lebih dekat dengan Tuhan, saya bisa lebih menerima takdir saya. Bagus, Pak. Hidup bukan soal hiburan, tapi juga tanggung jawab. Saya senang Pak Roni bisa berubah jadi lebih baik seperti ini. Tapi itu muka sama tubuh Pak Roni gak mau dibawa ke rumah sakit. Saya udah ke rumah sakit kok. Mungkin sebentar lagi sembuh. Saya baru sadar, Pak, kalau selama ini saya punya perempuan yang begitu baik dan sangat menghormati saya sebagai suami. Tapi saya malah menyanyiakan dia. Saya benar-benar menyesal, Pak. Penyesalan memang datangnya terlambat, Pak. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Kadang kita nggak pernah tahu seberapa harga seseorang sebelum kita kehilangannya. Tapi setelah kita kehilangannya, baru sadar kita kalau dia itu beneran berharga buat kita. Lebih mau bener, saya kehilangan orang yang saya cinta dan mencintai saya hanya karena keserakahan saya.